Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Jabar, pada hari ini tanggal 19 Januari 2025 yang bertepatan pula dengan tanggal 19 Rajab tahun 1446 Hijriah. Pertama-tama marilah kita senantiasa menumbuhkan kesadaran kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita seyogianya untuk senantiasa bersyukur kehadiratnya. Bangun kesadarannya dalam hati, bangun kesadarannya dalam fikir, bahwasanya hari ini kita masih bisa hidup adalah karunia Allah. Kita masih bisa melihat adalah karunia Allah. Kita masih bisa beraktivitas, ini pun merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin pada saat ini ada yang jauh dari luar kota sampai ke Masjid Al-Jabar ini pun adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami mengajak kepada seluruhnya, mari kita bersyukur kehadirat Allah dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selain nikmat itu pula Allah masih memberikan kita nikmat batin, di mana kita masih bisa melihat orang-orang yang kita cintai. Kita masih bisa melihat pasangan hidup, anak-anak, cucu-cucu, saudara kandung dan sebagainya. Ini merupakan karunia pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, marilah kita bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi uswah, contoh, suri tauladan bagi kita seluruhnya. Bagaimana menapaki kehidupan di alam dunia ini agar selamat dunia dan selamat akhirat. Pada kesempatan siang hari ini tidak berpanjang-panjang, kami hanya ingin menyampaikan sedikit tafsir dari surat Shad ayat 30 dan 44. Di mana yang intinya di ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan ada kalimat ni'mal abad, sebaik-baik hamba. Sedikit ingin mengoreksi apa yang ada di pikiran kita. Banyak sekali orang-orang dalam kehidupan dunia ini yang dikejar adalah jabatan, yang dikejar adalah kepopuleran, yang dikejar adalah hartanya, yang dikejar adalah eksistensinya. Apalagi di zaman media sosial, keegoan ini sangatlah tinggi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Shad mengisyaratkan kepada kita bahwasanya predikat yang harus kita cari bukanlah harta, bukanlah jabatan, bukanlah eksistensi, bukanlah hal-hal yang bersifat keduniaan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermisalkan bagaimana seseorang itu untuk mengejar, yaitu adalah predikat sebaik-baik hamba. Dalam surat Shad Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mempermisalkan para nabi dan para rasul. Tapi di sini kesempatan yang terbatas ini kami hanya akan membahas dua nabi. Nabi yang pertama adalah Nabi Sulaiman. Dalam surat Shad ayat 30 Allah berfirman, "Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abad innahu awwab." Dan kami berikan kepada Dawud anaknya yang bernama Sulaiman. Sulaiman ini termasuk hamba yang taat dan ia adalah sebaik-baik hamba. Bagaimana sebaik-baik hambanya? Kita lihat dalam riwayat lainnya, Nabi Sulaiman diberikan kerajaan dari timur sampai barat. Kita pun melihat bahwasanya Nabi Sulaiman punya kemampuan untuk berbicara bukan hanya dengan sesama manusia, tapi dengan hewan, dengan alam, dengan setan, dengan jin dan sebagainya. Sehingga kerajaannya, pasukannya bukan hanya dari manusia, tapi dari berbagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah fasilitas yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman itu
menjadikan Nabi Sulaiman lalai atau tidak ingat kepada Allah? Sungguh tidak. Nabi Sulaiman senantiasa bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa tafsir disebutkan, nikmal abadnya Nabi Sulaiman, sebaik-baik hamba yang dipredikatkan kepada Nabi Sulaiman adalah karena syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia bisa mengatur angin, dia bersyukur. Dia mempunyai kerajaan yang luas, ia bersyukur. Ia bisa berbicara dengan hewan lainnya, dengan semut, dengan burung dan sebagainya. Ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan fasilitas itu tidak melenakan ia dari ingat kepada Allah. Maka merupakan introspeksi bagi diri kita masing-masing. Allah memberikan kita ada rumah. Allah memberikan kita ada pekerjaan. Allah memberikan kita ada pasangan hidup, anak-anak, kesibukan masing-masing. Sungguh ayat ini mengingatkan bahwasanya bukan dunia yang kita kejar, tapi adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Predikat nikmal abad, sebaik-baik hamba. Permisalan yang kedua adalah Nabi Ayub alaihi salam. Berkebalikan dengan Nabi Sulaiman. Nabi Ayub diberikan ujian yang sangat-sangat berat. Dalam semalam anak-anaknya meninggal semua. Dalam semalam kebunnya, peternakannya, semuanya habis. Dan bukan sampai di situ ujiannya, sampai di dalam tubuhnya sendiri. Kalau bahasa sekarangnya ada penyakit komplikasi, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya penyakit. Tapi apakah penyakit, ujian, derita, kesulitan yang ditimpakan kepada Nabi Ayub ini melenakkan Nabi Ayub daripada ingat kepada Allah? Sekali-kali tidak. Dengan derita, dengan kesedihan yang banyak, dengan juga rasa sempit dalam hati dan fikir yang dirasakan, ia hanya berkata, Rabbi inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub berkata, ya Allah, sesungguhnya Engkau memberikan kepadaku sedikit cobaan, dan aku mengetahui Engkau adalah yang maha pengasih dan penyayang. Dalam beberapa tafsir disebutkan, Nabi Ayub dipredikatkan sebagai nikmal abad, sebaik-baik hamba, adalah karena kesabarannya. Jadi introspeksi pula bagi diri kita. Bila kita merasa kita adalah orang yang paling sial, bila kita merasa kita adalah orang yang paling menderita, bila kita merasa kita adalah orang yang paling sedih pada saat ini, ingat ada yang lebih sedih, Nabi Ayub alaihi salam. Dan kesedihan itu, derita itu, sekali lagi tidak melenakan Nabi Ayub dari ingat kepada Allah. Maka Allah beri predikat nikmal abd, sebaik-baik hamba. Maka di kesempatan yang singkat ini, dari kisah yang singkat ini, ingin pula menyampaikan sebuah hadis Nabi, ajaban li amril mu'min. Sungguh sangat bahagia menjadi seorang mukmin apabila dia mendapatkan kebahagiaan, dia akan bersyukur, dan apabila ia mendapatkan keburukan, dia akan bersabar. Sungguh keduanya adalah kebaikan. Maka kami mengajak kepada seluruhnya, apapun yang menimpa kepada kita, baik itu kebahagiaan atau keburukan, tetap jangan sampai itu melenakkan kita daripada ingat, bersabar dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.